Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada pada titik yang cukup kuat di tengah ketidakpastian global yang meningkat akibat gejolak geopolitik, perang dagang, serta pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara maju. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia konsisten berada di atas 5%, ditopang oleh konsumsi domestik yang tetap tinggi, serta peningkatan investasi di sejumlah sektor strategis. Namun tekanan eksternal seperti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas menjadi tantangan serius bagi stabilitas ekonomi nasional. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan struktural domestik seperti pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan serta ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer. Upaya hilirisasi menjadi salah satu strategi utama untuk menciptakan nilai tambah ekspor dan memperluas lapangan kerja di sektor-sektor non-pertambangan. Selain itu, pemerintah terus mendorong penyempurnaan kebijakan investasi melalui penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja guna memperbaiki iklim usaha nasional. Maka dari itu, peran koordinasi lintas kementerian dan lembaga khususnya antara Kemenko Perekonomian, Kemenkyu, dan Bank Indonesia menjadi krusial untuk menjaga daya tahan ekonomi serta untuk mewujudkan visi ekonomi jangka menengah melalui agenda Astacita yang diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan, memperluas basis industri nasional, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di ujung tahun 2025 dan ini juga sudah 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, tentu saja kita ingin mengetahui bagaimana situasi ekonomi dan perekonomian di Indonesia selama 1 tahun terakhir dan bagaimana kira-kira outlook-nya untuk tahun 2026 ke depan. Ya, memang banyak sekali tantangan, mungkin sebabnya juga karena faktor eksternal seperti kita ketahui banyak sekali kasus konflik maupun yang sifatnya geopolitikal yang tentu saja di luar kendali kita, dan kita juga ketahui bahwa kebijakan proteksionis, kebijakan yang meningkatkan perdagangan perang, peningkatan tarif yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat, tentu saja ini semua mempengaruhi situasi perekonomian bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tapi di Indonesia sendiri juga bagaimana situasi perekonomian nasional kita. Tahun ini memang tahun yang cukup menantang ya. Kita melihat semakin banyak PHK terjadi, semakin banyak juga masyarakat dari kelas menengah yang menjadi miskin karena penghasilan mereka berkurang. Nah, tentu saja kita ingin mengetahui apa-apa saja langkah dan kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Saya sudah ditemani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kita, Pak Erlangga Hartarto, yang saya lihat nih akhir-akhir ini sibuk sekali keluar negeri untuk mengurusi negosiasi tarif dan lain sebagainya, dan tentu saja untuk memastikan bahwa perekonomian Indonesia ini aman-aman saja. Karena memang Pak Erlangga, terus terang kita itu paling tidak perasaannya ya akhir tahun ini nggak baik-baik saja. Situasi perekonomiannya gimana Pak Erlangga merasa? Ini terasa ya oleh pemerintahan? Pertama, kita bicara ekonomi jangan terlalu bawa banyak perasaan. Iya, jangan boleh. Cuman ini mau nggak mau ya, karena ini menyangkut perut, menyangkut dompet, dan menyangkut ya istilahnya keberlangsungan hidup kita semua. Gimana Pak Erlangga? Ya, pertama kalau kita lihat faktor fundamental makro. Nah, kalau kita lihat di tengah situasi global yang tidak pasti dan juga tidak bisa dipredictability, nah Indonesia salah satu negara di antara G20 yang stand out. Kita di bawah China, India, dan Vietnam. China dan India saja. Nah, kita nomor 3 dalam pertumbuhan yang di-maintain di angka 5%. Indonesia adalah salah satu negara yang secara konsisten dalam 7 tahun terakhir itu 5%. Ya. Artinya kita dalam 7 tahun terakhir tumbuh Indonesia ini 35%. Ini business as usual ya, tanpa diapa-apain juga 5% kan? Nah, tentu harus ada adjustment. Kalau enggak, ya seperti pada waktu COVID kan kita melakukan adjustment. Bisa minus, bisa naik ke 7%. Nah, itu namanya adjustment. Kita selalu fine tune terhadap
perekonomian global. Nah, kemudian yang kedua, kita sebuah negara yang bisa memanage inflasi. Inflasi kita selalu ditekan rendah, saat sekarang 2,6. Jadi itu masih di bawah range APBN kita, bahkan di antara seluruh negara yang G20, negara maju, kita yang terendah. Inflasinya ya? Inflasinya. Kemudian kita juga sektor, misalnya sektor industri, ini untuk pertama kalinya di kuartal kedua kemarin tumbuhnya lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Okay. Jadi sektornya tumbuh di 5,68%. Kemudian sektor industri itu selalu berakibat kepada sektor perdagangan. Nah, sektor perdagangan juga tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi, 5,37%. Kemudian sektor transportasi dan pergudangan, karena memang dalam ekonomi yang berbasis digital, warehousing itu menjadi, dan logistik itu menjadi sektor utama. Nah, ini bahkan tumbuhnya 8,52% secara year on year. Jadi dan dari segi ekspor kita positif terus. Bahkan dari segi cadangan devisa kita yang 148 sampai 150 billion itu bisa membiayai 6,2 bulan daripada ekspor. Jadi kita fundamentally kita cukup sound ya. Sound. By any number gitu. Ekspor itu positif ini dari segi angka atau Ekspor dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Dari segi angka neraca kita positif, dan kemudian juga dari segi ekspor import selalu ada delta. Makanya salah satu ekspor delta kita yang terbesar salah satunya dengan Amerika. Makanya Amerika marah. Yeah. Jadi kita positif terhadap Amerika 15 miliar. Kita positif dengan India. Ya kita negatif dengan Cina. Jadi tiga negara utama, Amerika merasa Indonesia mempunyai strategi yang membuat Amerika defisit. India pun sama. Jadi yang sekarang kita defisit hanya terhadap China. Tetapi jumlah trade kita dengan China itu besar sekali, 120 billion. Yeah. Sedangkan kita dengan Amerika sekitar 40 billion, dengan Eropa sekitar 30 billion. Nah, kita sekarang dengan Eropa itu sudah punya trade agreement. Ya, CEPA ya. CEPA-nya itu kita sudah negosiasi selama 10 tahun. Dan ini diharapkan diberlakukan 1 Januari 2027. Karena Eropa terdiri dari 27 negara. Jadi sama dengan kita punya CEPA direct dengan 27 negara. Dan 27 negara ini terdiri dari 24 bahasa. Sehingga perjanjian yang kemarin ditandatangani perlu diterjemahkan ke 24 bahasa baru bisa masuk ke parlemen mereka. Dan ini akan mulai tahun depan. Jadi ini mulai tahun depan. Ya. Dampaknya yang akan langsung terasa bagi Indonesia apa saja? Iya, kita menargetkan trade Indonesia naik 2,5 kali dalam waktu 4 tahun setelah diberlakukan. Jadi diberlakukan 2027 dalam waktu 4 tahun. Nah, kita punya trade diharapkan bisa meningkat. Karena pada saat kita melakukan penandatanganan, buyer consumer product itu juga ikut hadir. Dan mereka melihat bahwa ini potensi untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mendorong program magang, di mana magang dari lulusan S1 dan D3 yang baru lulus 1 tahun, itu untuk bekerja di sektor, apakah itu industri, apakah itu di kementerian dan lembaga, apakah itu di Bank Indonesia, dalam periode 6 bulan, itu honornya dibayar oleh pemerintah. Coba kita parse ya satu persatu. Pertama itu pertumbuhan. Ini kan di atas 5%, tapi kalau kita melihat kan target yang kita inginkan at some point itu 8%. Ya. Tapi yang dari sekarang ini sumber-sumber dari pertumbuhannya ini khususnya tahun ini dari mana saja Pak Erlangga, dan apakah ini bisa sustainable dan apakah mencerminkan pertumbuhan yang sifatnya itu inklusif?
Ya, pertama pertumbuhan itu kan rumusnya satu dari investasi. Nah, investasi kita sampai pertengahan tahun ini itu udah sekitar 940 triliun. Dan sampai kuartal ketiga sekitar 1.400 triliun. Nah, 1.400 triliun itu kalau berdasarkan sektornya, industrinya, campuran antara infrastruktur, kemudian capital intensif, kemudian sektor yang high value added, itu kira-kira akan mempekerjakan sekitar sampai dengan 3 sampai 3,5 juta orang. New jobs creation dari investasi. Ini investasi baik domestik maupun internasional, Seluruhnya, semua agregat, seluruhnya. domestik dan FDI maupun dalam negeri. Kemudian yang kedua sektor konsumsi. Konsumsi dalam negeri selalu 50 sampai dengan 54%. Dan per hari ini indeks keyakinan konsumen juga angkanya 114 atau 115 di atas 100. Jadi keyakinan konsumen masih tinggi. Dan biasanya itu didrive oleh dua event penting. Satu adalah menjelang Lebaran, hari raya Lebaran. Yang kedua Natal Tahun Baru. Nah, oleh karena itu untuk tahun ini terjadi Natal Tahun Baru dan Lebarannya terlalu dekat. Yeah. Jadi semuanya hampir jatuh di Q1. Maka di pertengahan Q3 ini kan nggak ada event gitu. Nah, makanya kita bikin event menjelang anak-anak sekolah tahun baru, dan kita dorong dengan hari belanja nasional, diskon di mall, kemudian diskon di minimarket. Walaupun di kota besar terjadi shifting dari belanja offline menjadi belanja online. Jadi ke mall itu hanya untuk lihat-lihat, tapi belinya di online. Yang Rohana dan Rojali ini yang. Nah, tetapi untuk di luar Jakarta fenomenanya tidak demikian, karena pertumbuhan sektor retail itu tinggi. Kita bisa lihat dari perusahaan-perusahaan publik itu relatif tinggi. Demikian pula dengan minimarket, mereka selalu ekspansi di berbagai kota. Jadi daya beli itu masih ada karena pemerintah jaga dengan program-program social benefit seperti PKH, kartu sembako, sehingga untuk desil ketiga ke bawah itu pemerintah jaga daya beli, dan itu kan mereka yang masuk dalam nirpur. Nah, memang pasca COVID kelas menengah ini turun karena COVID itu ada efeknya tidak aja immediate tetapi long COVID. Nah, ini kita mengikuti efek long COVID, karena selain daripada kelas menengah itu setara juga dengan kegiatan di UMKM. Nah, oleh karena itu pemerintah kemarin dengan Pak Menteri Keuangan Purbaya, kita patok untuk ke depan UMKM itu yang dipajekin yang omsetnya di atas 4,8 miliar. Jadi kita berikan kepastian sampai 5 tahun ke depan nggak akan lagi dipajakin ataupun threshold dari 4,8 kita turunkan, itu tidak. Jadi ada kepastian untuk UMKM. Itu diharapkan untuk multiplier effect-nya dengan ya, artinya UMKM terus bergerak dan sampai threshold 4,8 pemerintah pajak. Tidak meminta mereka untuk bayar pajak. Ya. Jadi ini tentu menjadi insentif sendiri untuk startup dan yang lain. Okay. Ya. Jadi kalau untuk tahun 2025 ini khususnya kuartal keempat dan juga nanti tahun 2026 kuartal pertama, berapa kira-kira proyeksi dari pertumbuhan yang bisa kita achieve? Kita target end of the year kan 5,2. Tetapi kita kemarin tumbuh kuartal 1 dan kuartal kedua itu government spending relatif negatif. Sehingga kita betul-betul ditopang oleh 3 faktor, yaitu investasi, kemudian ekspor, dan konsumsi. Nah, kita berharap di kuartal ketiga keempat government spending akan naik. Jadi government spending akan positif. Nah, jadi tentu kalau government spending positif, ya itu tentu akan mendorong 1–1,5% lah dari pertumbuhan ekonomi. Jadi misalnya tahun kita, seperti kita katakan tadi kan kita punya target 8%, taruhlah tahun 2026 harusnya minimal sudah ada 6%. Kalau tahun 2026 di APBN kita 5,4, tetapi di 2027 mungkin kita akan push ke angka 6%.
Nanti 2028 kita push ke 7%. Nah tentu apa yang bisa menjadi faktor, nah program andalan Presiden ini kan yang kita harapkan bisa berjalan full 1 tahun. Nah misalnya program makan bergizi MBG. gratis, nah itu tentu akan menimbulkan multiplier effect di daerah karena ada pembelian di daerah. Kemudian koperasi desa kelurahan Merah Putih. Nah itu juga akan di 80.000 daripada koperasi, kalau anggotanya aja 5 plus multiplier efeknya itu juga akan mempekerjakan sekitar 1,4 juta orang. Nah kemudian juga dari program lain yang juga ketahanan didorong, pangan misalnya ketahanan pangan itu juga akan menciptakan lapangan kerja. Kemudian juga ada program untuk perumahan misalnya yang ditargetkan 3 juta rumah. Ya kalau kita kerjanya 1 juta rumah saja per rumah, kalau UMKM dikerjakan 5 orang itu menciptakan 5 juta kerja. Nah rule of thumb daripada pertumbuhan ekonomi kan setiap 1% pertumbuhan ekonomi mempekerjakan 400.000 orang. Jadi the new engine yang tadi menjadi unggulan Presiden oleh unggulan program Presiden Pak Prabowo itu akan mempekerjakan millions of jobs. Tentu efeknya ya 3-4% bisa menopang pertumbuhan. Oke, tapi ini kan baru 2027 kalau begitu, baru kerasa. 2026 baru terasanya di 2027. Iya. Nah, ini dari sekarang sampai 2026 ini khususnya program untuk sekarang kan banyak sekali PHK ya terjadi, dan kita melihat daya beli juga saat ini semakin menurun nih Pak Erlangga. Untuk jangka pendeknya ini apa yang perlu dan akan dilakukan untuk memastikan bahwa ya istilahnya quality pekerjaan yang berkualitas ini terciptakan? Karena yang setiap tahun ini mau tidak mau ya anak-anak muda kita sekitar 3 juta masuk ke dunia pekerjaan, dan tanpa pekerjaan yang tersedia di lapangan yang saya lihat sih semakin sempit ini. Ya, kita lihat angka tingkat pengangguran relatif turun selama di tahun ini itu sekitar 4,76%, dan ini terendah sejak tahun 96. Jadi memang ini yang terendah. Kemudian kita juga persiapkan berbagai program seperti tadi Koperasi Desa Merah Putih itu 1,4 juta orang itu akan bekerja, dan itu targetnya kan di 2025. Kemudian replanting perkebunan juga mempekerjakan sekitar 1,6 juta. Kemudian kampung nelayan di daerah Jawa misalnya itu ditargetkan 270.000 orang bisa bekerja. Kemudian juga revitalisasi tambak di Pantura itu diperkirakan 132.000. Itu immediate mulai sekarang sampai dengan 2026. Kemudian ada program untuk kapal nelayan, itu juga akan mempekerjakan 600.000 orang, itu juga immediate dari sekarang sampai tahun depan. Demikian pula program shrimp farming. Jadi dari sini sebetulnya new jobs akan terbentuk. Oleh karena itu pemerintah mendorong program magang, di mana magang dari lulusan S1 dan D3 yang baru lulus 1 tahun itu untuk bekerja di sektor, apakah itu industri, apakah itu di kementerian dan lembaga, apakah itu di Bank Indonesia, dalam periode 6 bulan, itu honornya dibayar oleh pemerintah. Jadi ini untuk memutus mata rantai bahwa lulusan perguruan tinggi tidak bisa masuk kerja karena tidak punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerjanya ini di-bridging oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah. Nah ini akan dimulai tanggal 20 besok. Dari pendaftaran yang dibuka batch awal 20.000, yang mendaftar lebih dari 200.000. Nah ini juga untuk menunjukkan betapa masyarakat membutuhkan program semacam ini, dan jumlah perusahaan yang mendaftar untuk ikut berpartisipasi dari segi penerima kerja atau demand side itu udah 1.300 perusahaan.
Nah, karena yang daftar sudah lebih dari 200 dan yang terima 20, maka kita naikkan lagi ke 100.000 untuk batch kedua di bulan November. Nah, bulan November kita siapkan untuk 80.000. Dan nanti di bulan November ini mereka yang lulusan sekolah agama pun diberikan kesempatan, lulusan IAIN yang terdaftar di dalam Kementerian Agama. Iya, tapi apa bedanya dengan program Pak Erlangga dulu yang prakerja ini? Apa ininya lah, istilahnya added value-nya sehingga Ini bedanya kalau sekarang ini hanya dipersiapkan untuk lulusan perguruan tinggi dan D3 dan S1. Kalau yang program prakerja itu lulusan-lulusan dari SMK dan SMA yang peserta terbanyak. Dan tentu yang prakerja adalah online, sedangkan ini adalah offline. Dan diharapannya dengan program ini bisa menyambung untuk masuk ke lapangan kerja dan juga program yang retraining dan reskilling. Jadi apapun lulusannya mereka silakan aja bekerja di dalam perusahaan yang mereka minati. Seperti sekarang industri-industri juga akan dihargai kalau energi mereka renewable. Nah, salah satu yang paling memungkinkan di Indonesia yang waktu implementasinya cepat yaitu solar cell. Nah, value chain ini kan kita berkaitan dengan hilirisasi ya. Jadi untuk planningnya ke depan 2026-2027 ke depan ini kan harus sudah mulai diimplementasikan hilirisasi. Nah, ini juga berkaitan dengan jenis dari industri itu sendiri, harus mulai hijau, renewable dan lain sebagainya. Apalagi dengan CEPA ini kan pasti mereka memiliki persyaratan yang mengharuskan Indonesia comply terhadap ABCD sehingga produk yang dihasilkan juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini bagaimana bisa diterjemahkan kepada penciptaan tenaga kerja itu sendiri, Pak Erlangga, dan juga menciptakan produk-produk yang memang bisa meningkatkan perdagangan kita sebagai salah satu kunci pertumbuhan. Ya, pertama terkait dengan sustainability, Eropa memang masih sangat strict dan mereka berharap itu. Tetapi Amerika pull out. Jadi Amerika dalam negosiasi kita bicara ESG, mereka mengatakan nggak penting. It's not their concern gitu. Jadi kita sedang menghadapi global yang bisnis praktisnya berbeda. Nah, oleh karena itu Indonesia komit untuk renewable energy misalnya. Jadi untuk produksi industri kita berharap sebagian besar sudah menggunakan renewable energy. Seperti sekarang industri-industri juga akan dihargai kalau energi mereka renewable. Nah, salah satu yang paling memungkinkan di Indonesia yang waktu implementasinya cepat yaitu solar cell. Karena dia hanya membutuhkan dalam tanda petik lahan, kemudian diinstal dengan tenaga matahari. Indonesia tropical, walaupun tropical kita yang efisien itu 4 jam dari total storage sehingga membutuhkan energy storage system. Nah, untuk industri seperti digital itu menjadi wajib, industri data center menjadi wajib, industri elektronik itu juga menjadi wajib untuk menggunakan renewable energy. Nah, pemerintah juga berpikir, Bapak Presiden, bahwa kalau setiap desa di Indonesia bisa menyediakan 1 hektar lahan untuk renewable energy dengan microgrid, kita punya 80.000 desa. Sehingga itu bisa memproduksi 80 gigawatt. Kalau itu bisa diproduksi, maka target kita untuk net zero emission itu bisa diakselerasi, bisa maju. Tetapi tentu sekarang kita sedang siapkan prototipenya. Dengan prototipe itu baru kita roll out berapa yang bisa kita dorong. Tetapi kalau itu bisa kita lakukan, maka kita menuju elektrifikasi kendaraan, motor, kemudian mesin pertanian dan yang lain akan semakin cepat. Dan kita sedang menghitung kalau itu dilakukan dengan microgrid, maka tentu harusnya bisa lebih efisien dan murah. Nah, beberapa negara yang sudah mencoba itu antara lain India. Nah, kita sedang pelajari India dan China berapa mereka punya cost dan berapa kalau diterjemahkan ke kilowatt hour, karena kita punya tantangan juga
untuk listrik yang di bawah 900 VA itu kan kita subsidi juga. Jadi kita menghitung berapa nilai dari subsidi. Indonesia subsidi energinya cukup tinggi, 1 tahun hampir 50 billion. Jadi tentu ini bisa kita manfaatkan ke renewable energy agar pertama source-nya lebih terbarukan, kedua kita berharap subsidinya menurun. Ya, nah tadi diharapkan perdagangan ke Eropa dengan adanya CEPA ini 10 tahun ke depan kan harusnya meningkat ya. Di Indonesia mendapatkan preferential treatment lah istilahnya. Dari kita sendiri Pak Erlangga, apa-apa saja produk unggulan ya yang kita siapkan untuk meningkatkan ekspor kita ke Eropa ini, dan juga langkah-langkah yang membuat Indonesia sendiri tuh jauh lebih kompetitif lah istilahnya dibanding dengan negara-negara tetangga di ASEAN, contohnya Vietnam. Jadi kan pasti ada kondisi-kondisi yang ditetapkan dan diharapkan diterapkan dan diimplementasi di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari ekspor kita itu sendiri. Ya, pertama kita pasti selalu lihat apa comparative advantage kita dengan Eropa atau dengan Amerika. Yang Indonesia punya, Amerika nggak punya. Nah, salah satu yang selalu menjadi komoditas utama kan ya kakao, kopi, sawit, karet, sawit. Nah ini yang kita dorong, itu masih dan biaya masuknya 0. Dan Eropa malah minta special kuota untuk itu. Nah, kemudian yang kedua, industri manufaktur kita yang tekstil, garment, sepatu, furniture. Nah, ini juga bisa mengisi pasar Eropa yang selama ini kena 10 sampai 18%. Nah, ini kalau dari 0 kan akan naik. Dan ini tenaga kerja di sektor ini ada 5 juta orang. Jadi 5 juta orang ini berpotensi untuk terus bekerja, bahkan potensi untuk ekspansinya tinggi. Nah, saya lihat di beberapa kawasan ekonomi khusus, industri tekstil juga mulai masuk sama industri garment di Indonesia. Jadi itu harus sudah ada ini ya, roadmap-nya kita sudah ciptakan kayak ini kawasan industri ini untuk basis dari produk-produk yang dibutuhkan, gitu. Kita masih ini Pak Erlangga, dari segi istilahnya manufacturing kita ini kan harus relatif ada seperti industri otomotif misalnya. Indonesia ini ekspor kepada 100 negara. Jadi kemarin Toyota baru saja launch ekspor yang ke 3 juta. Kemudian selain itu tentu ada merek yang lain termasuk juga dari Korea. Hyundai juga melakukan ekspor. Dan kita juga baru masuk investasi baru dari China, BYD, yang juga potensi pasarnya besar, terutama mengkonversi dari mesin bakar combustion engine ke electric vehicle, dan ini sejalan dengan pengembangan ekosistem baterai di Indonesia. Jadi ekosistem baterai itu selain dipakai di otomotif, dipakai juga di renewable energy. Jadi ekonomi kita sebetulnya sudah berjalan secara paralel, di mana semuanya nanti akan base-nya comparative advantage rupiah base, jadi bukan dollar base, tetapi ini bisa untuk rupiah dan bisa juga untuk mendapatkan earning dalam bentuk dolar. Iya, manufacturing kita Pak Erlangga melihat kita meningkat ya. Karena kalau kan dari kita terjadi segi, kan beberapa tahun terakhir kan deindustrialisasi kan kita lihat. Ya, itu dari kembali lagi base-nya, karena sekarang kita base-nya kan sudah lebih besar dan Indonesia juga masuk ke sektor services-nya terlalu cepat. Tetapi sektor services juga tidak, artinya devisanya terbatas. Karena untuk services devisa keluarnya terlalu cepat ya. Tetapi juga di sini kan employment-nya tinggi di sektor services ini. Nah itu dia, bagaimana dengan unemployment-nya tinggi sementara kan istilahnya UMR kita basic wage-nya kan meningkat terus ya Pak Erlangga. Dari segi competitiveness dibanding dengan Vietnam, taruhlah, itu bagaimana kita, baik dari segi regulasi, SDM maupun juga efisiensi dan cost dari industrialisasi kalau itu sendiri. Kita bicara Vietnam, itu kita bicara supply chain China.
Jadi kalau kita bicara Indonesia, kita create our own supply chain. Jadi tentu supply chain kita yang kuat, ya balik lagi komparatif industri kita yang berbasis natural resources. Apakah itu baja, apakah itu pertanian, apakah itu kelautan. Nah ini yang harus kita pacu. Karena kalau kita pacu ini, negara lain nggak punya. Nah ini adalah kesempatan kita untuk menaruh nilai tambahnya di Indonesia. Berarti harus ada kebijakan Harus untuk ada menghidupkan kebijakan untuk sektor-sektor tersebut. Ya. Apa dalam bentuk Sekarang kan preferential? beberapa program, antara lain KKP dengan program kampung nelayan dan yang lain. Tetapi tentu dari segi private sector juga, kalau sektor ini kaitannya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, itu demand di dalam negerinya tinggi juga. Namun kita juga harus menjaga agar semua yang dikonsumsi juga aman dan sehat. Nah, kita juga harus menjaga terhadap upaya-upaya negara lain yang ingin mengganggu ekspor kita. Nah ini kemarin ada juga di mana salah satu import besi yang mengandung CS atau pokoknya radioaktifnya terlalu tinggi. Nah itu kan kan kita harus berbahaya. jaga juga, karena nggak semua negara juga happy dengan situasi Indonesia. Kita harus lebih awas lah, ya lebih pintar negara, lah. lebih pintar. Bayangkan kalau dengan selama ini desa itu kita kasih 1 miliar per desa. Tetapi dengan 10 tahun kita lihat perkembangannya seperti apa dan infrastruktur yang terjadi seperti apa. Nah sekarang ini dikalikan 4 hanya dari kegiatan koperasi desa. Nah tentu ini berharap bahwa jumlah uang yang beredar semakin tinggi, kemudian employment di desa juga semakin tinggi, sehingga tentu desa kelurahan ini yang di bawah desil 4 ke bawah ini akan bergerak. Kita balik ke ini ya, tarif yang diimplementasi dan diterapkan oleh Presiden Donald Trump. Kita kan masih sangat tergantung juga dari impor dari China, dan walaupun kita sekarang kan masih 19% ya, itu kita dikenakan tarifnya. Coba mungkin Pak Erlangga bisa jelaskan bagaimana kita bisa istilahnya we're in the sweet spot dalam terjadinya perdagangan perang dagang ini, khususnya antara Amerika Serikat dengan China, di mana kita masih tergantung ya dengan dua negara ini. Pertama, Amerika melihat Indonesia adalah salah satu negara yang responsif terhadap perkembangan termasuk dalam tarif dan menegosiasi dari awal. Dan kedua, kita engage. Jadi kita tidak pasif tapi kita engage dan selalu berdialog dengan berbagai kementerian di sana, mulai dari USTR, Trade Representative, Secretary Commerce, kemudian Secretary Keuangan, bahkan juga Pak Menlu dengan Secretary Rubio di sana. Dan ini sejalan dengan perkembangan di Timur Tengah kemarin atau tadi malam, di mana Presiden Amerika sangat mengapresiasi posisi Presiden Indonesia. Sehingga dalam tanda petik di Washington, mereka sangat melihat posisi Indonesia sebagai sebuah negara Muslim, demokrasi besar yang bisa quote unquote like-minded dengan pemikiran daripada Presiden Trump. Makanya gestur Presiden Trump terhadap Presiden Pak Prabowo selalu positif. Mulai dari pembicaraan per telepon, kemudian pertemuan beliau di Washington, kemudian kemarin pertemuan di Mesir, dan ini merupakan modal kita untuk terus negosiasi. Walaupun tentu tim negosiasi dan itu seperti di mana-mana belum tentu bisa menerjemahkan itu dengan baik.
Ya, tapi dengan melihat ketergantungan kita masih ya terhadap China dan misalnya China diterapkan 100% lah istilahnya, ini nanti kira-kira apakah ada dampaknya? Ini adalah bilateral antara Indonesia dengan Amerika, dan kalau kita bandingkan dua ekonomi kan sebetulnya komplementer, di mana produk agriculture Amerika itu diimport oleh Indonesia untuk basic food yang namanya bakmi, tahu, dan tempe. Dan selama ini kita import wheat, dan import wheat itu pun bea masuknya tanpa tarif pun sudah 0. Demikian pula soya bean, itu barang mereka itu max hanya kena sekitar 5%. Jadi tanpa tarif pun mereka barang itu masuk ke sini. Tetapi yang kita ekspor adalah manufacturing product. Apakah itu electronics, apakah itu CPO, apakah itu produk garment, apakah itu footwear dan yang lain, termasuk furniture. Sehingga ya sebetulnya terbalik. Raw materialnya kita ambil dari Amerika, finish produknya kita ekspor ke Amerika. Nah ini yang mereka melihat juga itu menjadi defisit Amerika yang besar. Nah oleh karena itu kita kompensasikan dengan rencana pembelian energi dari Amerika supaya trade-nya itu langsung balance, nggak perlu menunggu perubahan tarif. Lebih imbalance. Nah dalam negosiasi ini, perdagangan ini, apa kira-kira yang masih harus diselesaikan Pak Erlangga? Karena setahu saya kan ada, misalnya mereka ingin beberapa regulasi ditiadakan atau ini masalah isunya TKDN ini kan menjadi salah satu yang cukup sensitif ya bagi para pengusaha dan juga para industri. Ini bagaimana nanti? Apakah akan ada adjustment sektornya, lagi? kan TKDN ada sektornya, misalnya otomotif. Nah kalau di sektor seperti di digital, kemudian di di infrastruktur, nah itu kan ada penerapan yang berbeda. Nah tentu ini masalahnya penjelasan dan sektor secara detail saja. Jadi masih bisa dinegosiasikan. Kalau dengan China sendiri itu nanti bagaimana? China kan kita sudah punya free trade antara ASEAN sejak 2010. Jadi lebih dari 80% barang keluar masuk dari China dengan bea masuk 0. Amerika saja yang baru tahun ini. Sedangkan Eropa baru tahun 2027. Tapi China sudah menikmati 15 tahun lebih. Oke, sekarang masuk ke dalam ini kita yang penting itu adalah meningkatkan daya beli masyarakat ya. Kalau masyarakat kita daya belinya, purchasing power-nya ditingkatkan, itu kan bisa membantu dalam roda perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan itu sendiri, Pak Erlangga. Yang menarik ini mengenai koperasi ya. Kira-kira bisa nggak nanti diterjemahkan dalam bentuk angka dan pertumbuhan, dan kira-kira sektor-sektor apa saja yang bisa menciptakan pekerjaan yang istilahnya formal gitu. Ya, pemerintah misalnya tahun depan kita siapkan anggaran untuk ketahanan pangan 164,7 triliun. Nah, tentu ketahanan pangan itu mulai dari swasembada pangan, kemudian untuk menjaga harga pangan. Harga pangan itu kan nanti ujungnya adalah daya beli masyarakat. Kalau inflation rendah, maka daya beli masyarakat bisa juga terangkat. Tapi kalau inflasi tinggi kan harga naik, daya beli akan turun. Nah itu kita jaga. Kemudian ketahanan energi itu juga kita spendnya sekitar 402,4 triliun. Nah ini besar untuk percepatan transisi energi. Kemudian untuk makan bergizi gratis itu 335 triliun. Nah tentu ini akan menimbulkan juga multiplier effect terkait dengan supply chain untuk dapur, ke supply telur, supply sayur, supply ayam, supply ikan, itu yang sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kemudian program desa, koperasi dan UMKM, nah ini juga kita dorong dan kita harapkan dengan adanya 80.000 koperasi desa ini bisa menimbulkan multiplier effect karena bidang usahanya sudah jelas, mulai dari distribusi pupuk, kemudian untuk distribusi LPG, bahkan potensi untuk untuk mengembangkan renewable energy juga bisa didorong melalui koperasi. Jadi sebetulnya ini semua kita berharap agar dana ini berputar di masyarakat sehingga bisa meningkatkan daya beli
masyarakat Tapi yang Pak biasanya Erlangga di bawah. optimis karena ini kan sebenarnya menciptakan layer-layer dari birokrasi lagi kan dengan adanya program-program Program ini yang ini kan seharusnya sebetulnya direct di ujung, ya. direct di ujung. Bayangkan kalau dengan selama ini desa itu kita kasih 1 miliar per desa. Tetapi dengan 10 tahun kita lihat perkembangannya seperti apa dan infrastruktur yang terjadi seperti apa. Nah sekarang ini dikalikan 4 hanya dari kegiatan koperasi desa. Nah tentu ini berharap bahwa jumlah uang yang beredar semakin tinggi, kemudian employment di desa juga semakin tinggi, sehingga tentu desa kelurahan ini yang di bawah desil 4 ke bawah ini akan bergerak. Nah dalam hal bantuan sosial kita terus siapkan mereka kan dengan program keluarga harapan, keluarga penerima manfaat itu tetap, jadi itu sebagai social safety net, jaringan di bawahnya itu tetap dijaga. Target pemerintah pertumbuhan yang sifatnya inklusif, karena kita memonitor bahwa multiplier efek saja tidak cukup, sehingga intervensi pemerintah program Pak Prabowo untuk masuk ke menengah. Oke, dengan sekarang likuiditas yang dikucurkan ke bank-bank, khususnya bank-bank BUMN nih Pak Erlangga, apa yang diharapkan? Karena kalau saya lihat ya selama ini bank itu ya kecuali proyeknya atau viability dari ininya lah lending atau pinjaman yang mereka berikan sebenarnya kan tidak terlalu masalah ya, masalah likuiditas itu. Tapi Ya, apa yang pertama, kita bisa ciptakan sehingga ini memang betul-betul menciptakan roda ekonomi di mana pasar atau usaha mereka bisa berkembang secara sustainable, mereka bisa menciptakan profit, menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan kualitas pekerjaan yang bagus lah. Karena kita juga jangan terlalu terus-menerus bergantung kepada pemerintah untuk menciptakan inilah, untuk memberikan bantuan istilahnya. pertama bank harus berjalan untuk fungsi intermediary-nya. Ya. Nah untuk menjalankan fungsi intermediary-nya kan dia butuh cash. Dan untuk likuiditas itu kita harus tahu cost of fund perbankan itu berapa. Nah kita tahu BI sekarang menurunkan terus tingkat suku bunganya. Tetapi kan sebelum ini inflasi dan tingkat suku bunga BI itu risk premiumnya kejauhan. Nah karena kalau jauhan maka kredit yang diberikan ke masyarakat relatif tinggi. Nah dengan pemerintah menggelontorkan 200T, ini memang menggerakkan tingkat suku bunga untuk turun. Nah kalau tingkat suku bunga turun, maka bank juga nggak bisa mengandalkan dari deposito. Maka harus mendorong ke sektor real, harus menyalurkan kredit. Nah menyalurkan kredit dengan bunga lebih atraktif, ini baik untuk pengusaha yang di layer tengah. Karena pengusaha di layer tengah ini biasanya mereka tidak mengakses bunga dengan level yang single digit atau yang lebih rendah. Karena UMKM kita bisa dapat 5-6% karena pemerintah subsidi. Nah inilah yang didorong oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya supaya direksi perbankan ini ada wake up call. Tapi Pak Erlangga optimis ini bisa menciptakan apa istilahnya kegiatan atau aktivitas perekonomian di Saya optimis masyarakat. Karena beberapa di sektor digital startup masih banyak, di sektor kosmetik startup masih banyak. Jadi modelnya healthcare yang non farmasi itu juga startupnya banyak. Kan kita Dimana tahu lagi? perusahaan-perusahaan seperti kosmetik itu juga mengakuisisi perusahaan-perusahaan startup yang mengembangkan merek-merek tertentu, dan sekarang dengan penjualan di online itu lebih cepat kepada anak-anak muda ini untuk mempunyai pekerjaan dan cepat bagi mereka untuk masuk ke market.
tahun ke depan bagaimana postur APBN kita yang idealnya seperti apa, dan apakah kita perlu ini istilahnya defisit kita semakin kita bisa lebarkan lagi tanpa menimbulkan ini dampak negatif, Pak Erlangga, kan karena nanti government spending akan ditingkatkan. Ini bisa dilakukan tanpa memperluas. Ya, pemerintah tetap dengan maksimum defisit 3% dan total hutang maksimum 40%. Jadi ini seluruhnya itu nggak akan keluar dari situ. Tidak keluar sana, semuanya masih terjaga. Sehingga dengan demikian ya tahun depan kita targetkan 5,4% dan target pemerintah pertumbuhan yang sifatnya inklusif. Karena kita memonitor bahwa multiplier efek saja tidak cukup. Sehingga intervensi pemerintah program Pak Prabowo untuk masuk ke menengah. Karena kalau dibiarkan leave it to the market, market will not do anything about it. Jadi ini penting, kita tidak ingin pertumbuhan hanya ditarik sama yang tumbuh di atas, tetapi juga tengahnya harus diisi supaya tengahnya semakin tebal. Nah, kemarin memang ada penurunan karena tergerus oleh long COVID. Seperti kita juga kemarin kan membuat program untuk menghapus bukukan pengusaha yang kemarin atau usaha kecil dan menengah yang mendapatkan persoalan sebelumnya. Kan ini nggak pernah dibersihkan. Jadi sesudah dibersihkan mereka bisa terus berusaha lagi. Sebab kalau enggak mereka kena sistem default. Nah ini mereka tidak diberikan kesempatan untuk recover. Padahal kalau perusahaan yang besar itu kan ada mekanisme restructuring. Begitu restructuring selesai mereka on lagi, tetapi yang di bawah kemarin stuck. Nah inilah yang juga diperbaiki. Nah tentu yang di bawah ini makan waktu, UMKM ini makan waktu untuk bisa recover. Nah FDI kita kan ini apalagi Pak Erlangga melanglang buana, kira-kira apa yang masih dianggap sangat menarik, atraktif di Indonesia ini di luar CEPA ya, Eropa. Apa kira-kira yang membuat Indonesia ini, tadi Pak Erlangga mengatakan di tengah kekelaman situasi geopolitik global, Indonesia itu paling tidak titik terang yang masih bisa diandalkan lah. Sektor ke depan yang akan muncul tinggi adalah sektor digital base. Jadi data center akan terus menarik investasi karena semakin banyak data center itu penting untuk AI. Dan untuk AI itu membutuhkan banyak tenaga kerja untuk melakukan kodifikasi data. Berarti SDM-nya juga kita harus siapkan. SDM harus buat. Kemudian kedua, dari situ membutuhkan juga semiconductor. Tidak ada digital tanpa semiconductor. Nah, semiconductor juga menjadi prioritas Indonesia. Kemudian yang berikut untuk kesehatan dan pangan itu genome sequencing itu menjadi penting. Nah ini juga akan didorong oleh pemerintah ke depan. Karena kalau kita dengan lahan terbatas, satu-satunya cara adalah bibitnya lebih baik. Dan bibit ini tentu ada dalam tanda petik rekayasa genetiknya. Nah contoh seperti misalnya di ayam negeri aja, kita kan menggantungkan grandparent stock ke Eropa dan ke Amerika. Dan itu dalam grandparent stock itu sudah didesain berapa kali turunannya bertelur. Sehingga sesudah cycle ketiga atau keempat harus balik lagi. Yang dari produk-produk hilirisasi lagi yang bisa diakselerasi apa saja? Timah base kita kemarin Pak Presiden baru dari Pulau Bangka itu recovery daripada rare earth monasitnya kita nggak pernah sentuh. Jadi selalu ditumpuk aja itu, dianggap sebagai tailing. Tetapi ini ke depan dengan adanya menteri khusus untuk rare earth, harapannya ini bisa diproses. Jadi harus ada menterinya sendiri. Harus ada mesin tersendiri. Ilmu yang mungkin tidak terlalu banyak orang yang paham ya. Iya. Oke. Mungkin terakhir, jadi tahun 2026 ini kan ada 3 sektor atau sumber pertumbuhan. Investasi kita harapkan berapa persen dari yang menyumbang terhadap pertumbuhan, manufacturing,
Itu berapa persen, perdagangan berapa persen, dan juga konsumsi. Karena selama ini kan konsumsi, ya idealnya kita konsumsi yang dari dalam negeri ya, bukan karena konsumsi yang dari impor. Seperti apa? Ya, kalau kita lihat konsumsi tetap 52 sampai 54%. Kemudian untuk government spending kita tentu berharap ambil porsi dari situ. Ekspor minimal 20%. Minimal 20%. 20%. Kemudian juga sektor industri harus kita pacu sampai ke 20% juga. Trade itu biasanya mengikuti di 16 sampai 17%. 17%. Ya. Nah, berapa lapangan kerja yang bisa diciptakan tahun 2026? Kita menargetkan satu tahun sekitar 4 sampai 4,5 juta. Cukup itu untuk ini belum cukup. Belum cukup kan? Belum masih cukup. Jauh dari cukup. Ya, belum cukup. Untuk 8% kita harus. Kalau 8% kan makan waktu lagi lebih panjang. Ya. Sebenarnya udah dekat sih waktunya, Pak. Ya. Ya. Baik Pak Erlangga, jadi kita bisa optimis untuk tahun depan? Pemerintah selalu optimis. Apapun yang terjadi, mulai dari COVID sampai trade war, tetap kita optimis. Yang penting ada peningkatan dari tahun ke tahun dan juga masyarakat merasa bahwa mereka semakin lama semakin sejahtera lah. Dan ini ditercerminkan dengan pendapatan yang mereka miliki, spending power dan lain sebagainya. Harus inklusif ya Pak Erlangga ya. Harus inklusif, kalau enggak Jakarta jalan sendiri. Iya, atau mungkin justru jangan Jakarta. Sekarang saya lihat justru pertumbuhan itu tadi banyak di yang daerah-daerah. maju ke daerah-daerah. Jakarta kita nyumbang. Kalimantan Timur. Kita Jakarta nyumbang demo-demonya deh kalau nggak happy. Pak Erlangga terima kasih banyak dan ya kita harapkan juga semua berjalan dengan baik dengan full of optimism. Yes. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.